Salam jumpa lagi bersama saya Pater Domi Kevi SVD dalam Sampan, Santapan Pembangkit Harapan. Semoga Sampan mendapati Anda dalam keadaan sehat, dilindungi dan diberkati Tuhan. Kita butuh sampan. Sampan yang dimaksud bukan renungan-renungan yang mungkin kurang berbobot yang saya setiap hari buat. Tetapi kalau kita mendengar dalam bacaan Injil hari ini, ketika Yesus berangkat ke Galilea, begitu banyak orang yang mengikuti dia. Para muridnya dan juga orang-orang dari berbagai macam tempat. Mereka berdesak-desakan sehingga Yesus terpaksa meminta perahu atau sampan supaya ia tidak terhimpit oleh berdesakannya banyak orang yang ada di sekitarnya. Kalau boleh menafsir, sekian banyak orang mengikuti dia. Dalam konteks kita manusia, tentunya ini suatu berita gembira, suatu kebanggaan bahwa begitu banyak orang membutuhkan kita. Dan artinya kita memiliki banyak masa dalam konsep berpikir kita sebagai manusia. Akan tetapi, Yesus membutuhkan sampan atau perahu karena ia tidak mau supaya terhimpit oleh berbagai macam pujian dan sanjungan banyak orang terhadap karya-karya penyembuhan, karya-karya menakjubkan yang dia lakukan. Bahwa setan-setan pun memuji dia. Engkau adalah anak Allah. Jika saja Yesus tidak punya pendirian di atas sebuah sampan, pastinya Yesus bisa-bisa lupa diri seperti kita manusia ketika memiliki banyak orang yang ada di sekitar kita, kita merasa bahwa itulah hidup. Ketika banyak orang memuji-muji kita, kita merasa kita berhasil dan berbagai macam reaksi lain. Yesus meminta sebuah perahu atau sampan untuk berdiri di atas sampan itu, agar ia tidak terhimpit oleh berbagai macam pujian dan sanjungan atau merasa dibutuhkan oleh orang-orang banyak yang terus mengikuti dia. Saudara-saudariku terkasih, sampan atau perahu sesuai dengan tafsiran bebas saya mengartikan itu sebagai hati nurani, di mana kita bisa berdiri kokoh di atasnya untuk menyaring semua hal, mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang berdaya guna, dan mana yang tidak berdaya guna untuk kehidupan. Kita membutuhkan hati nurani yang baik, supaya kita berdiri di atasnya, agar tidak terdesak oleh berbagai macam sanjungan dan pujian yang ada di sekitar kita, dan akhirnya kita bisa lupa diri, bahkan kita bisa larut dalam ramainya saling memuji, padahal kita tidak mencapai esensi atau hakikat dari panggilan hidup kita yang sebenarnya. Saudara-saudari terkasih,
Yesus adalah Imam Agung yang memiliki kuasa penuh untuk mengorbankan dirinya demi keselamatan kita. Jika ia bermain dalam tataran mencari pujian dan sanjungan dan tidak punya pendirian kokoh, maka ia sama seperti imam-imam lain yang ada di dunia seperti kami, bahwa bekerja merayakan ibadah untuk pertama-tama menebus dosa sendiri, setelah itu baru menebus dosa umatnya. Kita butuh sampan, yaitu hati nurani, agar menyaring semua hal, sehingga kita menemukan hakikat dari panggilan kita yang sesungguhnya. Hakikat panggilan dari Allah, bukan dari dunia. Semoga Tuhan memberkati kita semua.